Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai cara penganalisaan data menggunakan uji Mann-Whitney. Dalam analisis ini, kami menggunakan skripsi berjudul Pengaruh terapi relaksasi zikir dan terapi zikir murotal Al-Quran terhadap penurunan tekanan darah pada pralansia penderita hipertensi. Di sini, saya Zahra, NPM 18116, juga dua rekan saya, Yuri, NPM 18126, dan Marsha, NPM 18131 akan menjelaskan tahapan dalam pengujian ini. Dalam pengujian ini, kami menggunakan data penurunan tekanan darah diastol pada post-test terapi relaksasi zikir dan terapi zikir murotal Al-Quran. Di sini, data bersifat rasio karena angka 0 bersifat mutlak. Tekanan darah di sini merupakan skala rasio karena jika tekanan darahnya adalah 0 mmHg, maka tidak terdapat tekanan darah. Pada uji Mann-Whitney, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya, data harus berskala ordinal, rasio, atau interval. Jika datanya berskala rasio atau interval, maka distribusinya harus tidak normal. Oleh karena itu, pertama-tama, kita akan menguji kedua data di atas apakah berdistribusi normal atau tidak, dengan hipotesis H0, data berdistribusi normal, dan H1, data tidak berdistribusi normal. Pertama, uji normalitas data pasien zikir. Zikir merupakan suatu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengingatnya. Zikir juga dapat berfungsi sebagai metode psikoterapi. Karena dengan banyak melakukan zikir akan menjadikan hati tentram, tenang, dan damai. Zikir memiliki daya relaksasi yang dapat mengurangi ketegangan dan mendatangkan ketenangan jiwa. Terapi relaksasi zikir diharapkan dapat meminimalisir kecemasan pada pasien hipertensi. Pertama yang harus dilakukan adalah mengunjungi website Social Science Statistik. Lalu silakan klik bagian kalkulator. Selanjutnya, scroll ke bawah hingga menemukan The Kolmogorov-Smirnov Test of Normality dan klik bagian itu. Lalu, tampilan akan seperti ini. Masukkan data yang ingin diketahui dan langsung klik Calculate untuk mengetahui hasilnya. Selanjutnya, kita akan mengetahui hasilnya. Dari hasil, diketahui bahwa nilai p-value adalah 0,033. Karena kita menggunakan taraf signifikasi sebesar 5%, maka nilai p-value lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak, yang artinya bahwa data yang kita teliti tidak berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya terapi zikir murotal Al-Quran. Terapi murotal Al-Quran dijadikan referensi dalam hal mengurangi stres dan kecemasan sebab dapat berpengaruh secara fisik maupun psikologis. Terdapat penelitian yang membuktikan bahwa kondisi spiritualitas pasien dengan hipertensi mampu memberikan hubungan yang signifikan terhadap kondisi hipertensi. Pertama adalah uji normalitas data untuk mengetahui apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Pada web Social Science Statistik terdapat pilihan kalkulator. Maka diklik pilihan itu, kemudian di bawahnya terdapat beberapa pilihan. Kita pilih The Kolmogorov-Smirnov Test of Normality untuk uji normalitas. Di sini kita tinggal memasukkan data dari pasien terapi zikir murotal Al-Quran. Kemudian di bagian paling bawah ada tombol calculate, maka kita klik tombol tersebut. Kemudian muncul hasil seperti ini. Di bagian paling bawah terdapat hasil yang menyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan menguji apakah data yang kita teliti homogen atau tidak. Yang harus dilakukan adalah kembali ke halaman menu kalkulator dan men-scroll hingga menemukan Levene's Test of Homogeneity of Variance Calculator. Lalu, klik bagian tersebut. Selanjutnya, tampilannya akan terlihat seperti ini. Silahkan isi kedua kolom dengan sampel yang akan diteliti. Di sini kita akan menguji data terapi relaksasi zikir dan relaksasi zikir murotal Al-Quran. Maka kita akan memasukkan kedua data tersebut.
Untuk sampel 1, kita memasukkan terapi relaksasi zikir, dan untuk sampel kedua, kita memasukkan data terapi zikir murotal Al-Quran. Kemudian pada bagian paling bawah ini terdapat kesimpulan yang menyatakan bahwa variansinya homogen. Lakukan uji Mann-Whitney, di mana uji Mann-Whitney adalah uji non-parametris yang datanya berskala ordinal, interval atau rasio, dan tidak berdistribusi normal. Dalam hal ini, uji Mann-Whitney-nya memiliki hipotesis nol, yaitu tidak terdapat perbedaan antara hasil tekanan darah post-test terapi zikir dan terapi zikir murotal Al-Quran, dan hipotesis satunya menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara hasil tekanan darah post-test terapi zikir dan terapi zikir murotal Al-Quran. Langkah pertama adalah dengan membuka web Social Science Statistik, lalu scroll ke bawah dan klik pilihan Mann-Whitney U-Test Calculator. Selanjutnya, muncul tampilan seperti ini, lalu bebas boleh mengklik yang Mann-Whitney U Calculator atau yang Take Me to the Calculator. Masukkan data sampel pada dua kolom yang tersedia. Untuk sampel 1, yaitu di kolom kiri, kita masukkan data terapi zikir. Dan sampel 2 di kolom kanan, kita masukkan data terapi zikir murotal Al-Quran. Untuk taraf signifikansinya, karena 5%, maka klik yang 0,05. Karena untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh atau perbedaan tekanan darah diastol pada post-test terapi relaksasi zikir dan terapi zikir murotal Al-Quran, maka klik hipotesis dua arah atau yang two-tailed. Setelah itu, untuk melihat hasil perhitungan, dapat mengklik Calculate U. Maka diperoleh hasil seperti ini. Nilai Z yaitu 0,03283. Sementara nilai p-value-nya 0,97606. Jika dilihat dari hasil p-value-nya menunjukkan angka 0,9706. Kemudian kriteria ujinya adalah terima H0 jika p-value lebih besar daripada alfa. Karena p-value-nya 0,9706 lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Jadi H0 diterima sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat keyakinan 95% bahwa tidak terdapat perbedaan antara hasil tekanan darah post-test terapi zikir dan terapi zikir murotal Al-Quran. Sekian dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.